kau ini baru masuk TV gitu. Ya bagi saya ada pengacara jangan seperti kompor lah, manas-manasin terus bahasa. Oh bagi kita mau 100 tahun pun klien kami nggak masalah, tapi yang hak dengan yang batil nggak bisa disatuin. Nah ini, jadi ini orang seringkali berbicara tentang konteks agama, tapi teori terapannya itu dia nggak paham gitu loh. Ya, saya nggak tahu dia sarjana agama, saya sarjana agama. Kalau basically agama saya paham. Ya, apa yang mau saya katakan? Tidak pernah Pak Jokowi, apalagi kita ini menggabungkan yang hak dengan yang batil. Yang hak dengan yang batil itu apa? Yang kebenaran dengan kebatilan, kesalahan, pahala dan dosa. Yang benar dengan yang tidak benar. Tidak pernah mau digabung-gabung. Tapi dia jangan lupa, ada cara mengajak orang kepada kebaikan itu dengan bahasa yang bijaksana dan lemah lembut. Sebenarnya kalau Pak Jokowi mau melaporkan dia, kena ini beratus kali. Kalau saya nggak mungkin, kalau bilang beratus nggak tahu ya, puluhan kali Ahmad Khozinuddin itu bicara ijazah palsu saudara Jokowi, ijazah palsu saudara Jokowi. Itu itu tuduhan serius. Dia tidak menggunakan diduga ijazah palsu, enggak, ijazah palsu saudara Jokowi. Khozinuddin begini, mungkin dia dengar ini, pasti dia lihat lah kalau cumi-cumi.com ya. Sebenarnya kalau saya dialog dengan dia di salah satu TV swasta, saya mau nanya, karena dia kan selalu bawa agama, Al-Quran, hadis, pendalaman ilmu agama yang menurut dia relevan untuk dia sampaikan. Saya sebetulnya mau tanya, dalam Islam itu ada namanya adab, ada namanya ilmu. Yang ilmu dan adab, mana lebih dulu? Lebih dulu adab, baru ilmu. Itu artinya moral, akhlak. Ya, Nabi turun ke bumi memperbaiki akhlak manusia. Baru ilmu, baru iman. Paham ya? Itu dalam Islam yang saya pahami. Nah dia kalau berdebat dengan orang, dia nggak jauh beda sama Roy. Roy sering ngejek-ngejek gini lagi. Sama. Ini dua orang dua karakter. Oke? Yang sama caranya. Cuma satu merasa ahli hukum, satu lagi telematika yang nggak ada sertifikasinya menurut saya, yang layak untuk saya percayai ya. Dan bicaranya juga ngawur. Nah, apa masalah yang ada di situ? Adalah seorang lawyer tidak memberi guidance yang sempurna kepada kliennya. Dia harus disampaikan dong. Ini resikonya kalau ini dilanjutkan begini. Kalau ini tidak dilanjutkan begini. Semua digambar dengan perspektif logika hukum. Makanya hukum itu namanya logika law and mandatory law. Logika hukumnya, mandatnya seperti apa. Itulah yang harus diterapkan. Bukan kita selalu mengatakan, oh nggak bisa, harus maju terus, jangan pernah mundur. Padahal saya mendapat informasi, diduga sebenarnya untuk penetapan para lawyer ini ada oknum yang di belakangnya, yang membuy desain penunjukan lawyer-lawyer ini. Ya, ada, diduga ya, ada sampai ke saya. Saya tidak menuduh, tapi menurut saya justru itu makin berbahaya kalau itu ada. Berarti ini ada mastermind-nya. Ada invisible hand yang berperan di sini. Sehingga saya khawatir apa yang mereka sampaikan ke publik itu tidak pure pada persoalan hukum semata, tapi lebih pada pembentukan opini publik yang liar sehingga meruntuhkan wibawa seorang Pak Jokowi. Bahkan anaknya Gibran, ya, yang sekarang masih wapres yang sangat aktif. Dan sampai hari ini saya tidak pernah dengar Gibran itu menyatakan diri, saya akan bela harkat martabat orang tua saya. Bahkan dia dipersoalkan, disebut dengan Gibran Endgame dan lain sebagainya, pun dia tidak ada memberikan respon apa-apa. Panji juga mempersoalkan dia segala macam, itu juga menyindir dia, dan dia mengatakan ini kan takdir Tuhan kalau mata saya kelihatan macam hantu. Artinya ya Gibran saya kira dengan Pak Jokowi ini ya dua sosok nasional, figur yang menurut saya amat mampu untuk menahan diri. Wapres Gibran ini justru adalah wapres yang tepat untuk generasi sekarang. Kayaknya dia wapres pertama dari milenial nggak sih? Iya kan? Artinya di antara semua wakil presiden Indonesia yang pernah ada, dari zamannya Adam Malik sampai Kiai Haji Maruf Amin, dia adalah justru wakil presiden yang tepat. Yang mengerti pop culture. Jadi emang harusnya Gibran yang nyontohin kepada Indonesia bahwa ada bagian dari pop culture namanya stand up comedy,
Dan stand up comedy itu baik-baik aja, aman-aman aja. Makanya dia bikin pernyataan sama Coki sama Muslim. Udah paling benar itu. Sehingga no issue. Dia ngerti itu komedi, menurut dia itu lucu, beliau nonton. Menurut gue juga gue cuma lucu, nggak ada niat jahat, nggak punya mensreya. End of discussion. Sisanya kalau mau rame, ya silakan aja. Saya mau pengen tahu sepengetahuan Bang Ara, Pak Prabowo dan Pak Jokowi itu sampai dengan detik ini hubungannya gimana sih? Ini sangat baik. Karena Pak Jokowi bisa menempatkan Bapak Prabowo sebagai satu-satunya matahari. Pak Jokowi bisa menempatkan diri dengan sangat matang dan dewasa. Ya, sebaliknya Presiden Prabowo juga sangat menghargai Bapak Jokowi. Jadi ini sangat bagus. Mereka kan 2 kali bertarung keras, 2014, 2019. Betul. Keras sekali bertarungnya. Iya kan? Nah, luar biasa kan? Perang udara, perang darat, ya kan? Perang opini, sosial media. Itu saya pikir pertarungan politik yang sangat keras sekali. Nah, kemudian 2019 ada suatu langkah yang luar biasa bagaimana Pak Jokowi mengajak Bapak Prabowo untuk menjadi bagian dari menterinya. Bahkan menterinya adalah Menteri Pertahanan yang sangat strategis. Triumvirat itu. Kalau ada apa-apa tuh Menteri Pertahanan, Menlu sama Mendagri. Dan Pak Prabowo bersedia. Walaupun saya dengar dari Pak Prabowo, orang di sekitar Pak Prabowo juga nggak semua setuju. Kok bergabung sama lawan? Pak Jokowi juga cerita sama saya. Kok ngajak lawan? Tapi inilah contoh Indonesia menurut saya yang luar biasa hebat. Ya. Dan inilah contoh negarawan. Tahu waktunya berkompetisi, bersaing, tapi tahu waktunya bersatu untuk bangsa dan negara. Iya kan? Kalau yang ngajak nggak disambut sama yang diajak, nggak bisa. Kalau nggak ada yang ngajak, yang diajak juga nggak jalan. Betul. Ini kan butuh dua-duanya. Coba satu saling gengsi-gengsian, saling nunggu, nggak jadi kan? Nah, jadi ini adalah kematangan dan kedewasaan. Walaupun saya tahu di lingkungan masing-masing ada yang nggak setuju. Pak Prabowo cerita sama saya di lingkungannya juga nggak semua setuju. Pak Jokowi cerita sama saya juga di lingkungannya setuju. Tapi dua-duanya ini negarawan. Ini yang Indonesia contoh nih, baik. Hubungan antara Bapak Jokowi dan Bapak Prabowo yang luar biasa menurut saya. Nah, itulah dasar hubungan yang sangat kuat. Kita tahu lah politik ada pragmatismenya, ada hal yang strategis, ada yang prinsip. Tapi ini hubungan yang sangat kuat, sangat mendasar. Karena dibangun berdasarkan kepercayaan, keyakinan, visi-visi besar untuk persatuan. Kalau ini tidak terjadi, kita mungkin agak susah kasih contoh soal kerukunan, soal persatuan.